Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Kalian pernah nggak sih baca jurnal ilmiah terus kalian bertanya-tanya bagaimana seorang peneliti memilih responden yang untuk dijadikan sebagai sampel uji? Terus apakah sampel yang digunakan mewakili sebuah populasi atau teknik sampling apa yang mereka gunakan? Kalau sobat statis, kalian pernah nggak sih punya pertanyaan seperti mereka? Jadi sobat statis, dibalik banyaknya data dalam penelitian, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu bagaimana cara pengambilan teknik sampel atau responden. Padahal kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh pengambilan sampel yang tepat. Nah, di video kali ini kita akan membahas 2 jurnal ilmiah dengan topik pembahasan yang berbeda, di mana pada jurnal yang pertama itu memiliki judul The Impact of Workplace Dust Exposure and Mass Uses on Pulmonary Function in Construction Environment. Sedangkan pada jurnal yang kedua itu memiliki judul The Impact of Mindful Parenting on Gender-Based Violence, Father as a Mediator. Nah, kalau dilihat dari judulnya saja, kita bisa tahu kalau misalkan jurnal ini memiliki topik atau fokus pembahasan yang jelas berbeda. Pada jurnal yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah paparan debu dan juga kepatuhan memakai masker di masyarakat berpengaruh terhadap fungsi paru-paru pada pekerja konstruksi pembangunan proyek tol di 2 daerah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada jurnal yang kedua, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah pola asuh terbuka orang tua atau yang biasa disebut dengan mindful parenting bisa mengurangi kekerasan berbasis gender dengan melihat apakah ayah sebagai mediator berpengaruh dalam hal ini. Nah, ternyata jenis metode yang digunakan dalam pengumpulan kedua data jurnal ini sama loh. Peneliti sama-sama menggunakan metode desain cross-sectional. Ini artinya data-data dari kedua jurnal ini diambil dan dikumpulkan satu kali dari subjek yang berbeda dalam satu waktu untuk dianalisa secara komparatif melihat hubungan antar setiap variabel. Penelitian pada jurnal ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki kemungkinan untuk menjadi sampel. Di sini peneliti menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak, tetapi dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah dari sampel di jurnal ini yaitu 110 derajat konstruktif. Pada jurnal yang kedua ini menggunakan teknik non-probability sampling, di mana artinya tidak semua populasi bisa terpilih menjadi sampel. Nah, teknik non-probability sampling yang dipilih adalah accidental sampling atau biasa disebut sebagai convenient sampling. Ini adalah teknik di mana sampel diambil dari siapapun yang tersedia dan memenuhi kriteria. Dalam jurnal ini dipilih 739 mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan rentang usia 18 sampai 23 tahun dan tinggal bersama kedua orang tua. Nah, teknik ini sering digunakan oleh peneliti yang memiliki akses terbatas terhadap populasi, waktu, maupun sumber daya. Nah, tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk melihat hubungan awal antar variabel. Nah, dengan menggunakan stratified random sampling pada jurnal yang pertama, peneliti berhasil menunjukkan bahwa paparan debu yang berada di atas ambang batas normal itu dapat menurunkan fungsi paru pada pekerja konstruksi. Namun, ini dapat dicegah dengan menggunakan masker. Pada jurnal yang kedua, dengan menggunakan accidental sampling, peneliti berhasil menunjukkan bahwa mindful parenting itu dapat dengan signifikan menurunkan resiko kekerasan gender atau GBV. Nah, efek ini akan semakin terlihat dengan adanya keterlibatan peran ayah di dalam pengasuhan. Hai Sobat Statis, dapat kita simpulkan daripada kasus yang telah dijelaskan dari kedua jurnal tersebut, yang dapat kita lihat pada kasus pada jurnal pertama yang menggunakan teknik stratified sampling, dan yang kedua ada accidental sampling ataupun convenient sampling. Nah, dari kedua hasil tersebut, sebagai Sobat Statis, penting bagi kita tidak hanya untuk melihat daripada hasil yang telah kita dapat, tetapi memahami proses yang ada. Karena dari setiap hasil, ada juga metode yang dapat kita lakukan sehingga menentukan hasil dari angka yang kita dapatkan. Terima kasih telah menonton kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Sampai jumpa.